Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan garis-garis sejajar. Soal bagian kedua. Di bawah ini garis A dan B saling sejajar. Ayo pikirkan hal-hal berikut. Soal nomor 1. Bandingkan jarak AB dan CD. Dari gambar, jarak garis AB dan CD yang sejajar adalah jarak atau lebarnya sama. Soal nomor 2. Jika garis A dan B diperpanjang, akankah mereka berpotongan? Kita coba diperpanjang. Ternyata keduanya tidak akan berpotongan. Soal nomor 3. Saat kamu meletakkan penggaris segitiga pada garis B, penggaris itu memotong garis A di titik E. Jika penggarisnya digeser pada garis B, apa yang akan terjadi pada titik E? Kita letakkan penggaris segitiga siku-siku. Lalu, penggaris segitiga siku-siku kita geser. Dan ternyata yang terjadi pada titik E adalah sama di semua tempat. Pembahasan selanjutnya. Dari soal bagian kedua tadi, dapat diambil sebuah definisi, jarak di antara dua garis yang sejajar adalah sama pada setiap titiknya, dan mereka tidak akan pernah bertemu walaupun diperpanjang. Adapun sifat-sifat yang dimiliki garis sejajar, yaitu sifat pertama, garis sejajar berpotongan sama dengan garis lurus lainnya. Sudut A dan B dan sudut C dan D sama lebar. Sifat kedua, jarak atau lebar antara dua garis sejajar sama di semua tempat dan tidak akan pernah berpotongan, tidak peduli seberapa jauh garis tersebut memanjang. Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal bagian ketiga. Ayo temukan garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Garis A dan B saling sejajar. Soal nomor 1. Carilah besarnya sudut F, G, H, dan I. Jawabannya, karena garis sejajar berpotongan pada sudut yang sama dengan garis lurus lainnya, maka sudut F adalah 110 derajat dan sudut G, H, I adalah 70 derajat. Lalu kita buktikan. Kita mencoba menghitung sudut F. Kita gunakan busur. Ingat cara penggunaan busur derajat. Langkah pertama, impitkan garis 0 derajat atau garis dasar busur dengan garis lurus. Yang kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik perpotongan. Langkah ketiga, tinggal kita lihat skala yang ada pada busur. Dikarenakan garis lurus B berada di sebelah kiri,
maka gunakan skala dalat. Dan ternyata menunjukkan skala 110 derajat. Berarti sudut F besarnya 110 derajat. Kemudian kita akan menentukan sudut H. Sudut H dengan sudut F berada di atas garis lurus, yaitu garis 180 derajat. Maka untuk menentukan sudut H, caranya sudut H sama dengan 180 derajat dikurangi sudut F, sehingga dapat ditulis 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Berarti sudut H 70 derajat. Selanjutnya untuk menentukan sudut G. Ingat, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sehingga sudut G besaran sudutnya adalah 70 derajat. Kenapa? Karena sudut G bertolak belakang dengan sudut H. Selanjutnya untuk menentukan sudut I. Ingat, sudut I sama aja dengan sudut H karena garis sejajar berpotongan pada sudut yang sama dengan garis lurus lainnya. Sehingga sudut I besarnya 70 derajat. Sekarang kita menjawab pertanyaan kedua. Carilah panjang garis CD. Panjang antara dua garis sejajar sama di mana-mana, sehingga panjang garis CD adalah 2 cm. Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal bagian keempat. Ayo eksplorasi bagaimana menggambar garis sejajar. Pelajari cara Dadang dan Cia dan jelaskan alasannya kenapa cara mereka itu sudah pas. Ini adalah ilustrasi dari cara Dadang menggambar garis sejajar. Dan ini adalah ilustrasi dari Cia cara menggambar garis sejajar. Dadang menggunakan dua penggaris. Yang pertama penggaris lurus dan yang kedua penggaris segitiga siku-siku. Cara menggambar Dadang. Dua garis lurus berpotongan pada sudut yang sama terhadap satu garis lurus. Ini berdasarkan dari sifat garis sejajar. Ingat, dalam membuat garis sejajar menggunakan dua alat penggaris, maka yang harus dilakukan cara memegang penggaris dengan tangan yang dominan dan tangan yang lainnya. Kemudian menggeser penggaris segitiga tepat di penggaris biasa, lalu menghubungkan titik-titik secara akurat. Sekarang kita melihat yang dilakukan oleh Cia, hanya menggunakan penggaris biasa. Cara menulis Cia. Jarak atau lebar antara dua garis lurus diatur menjadi 3 cm. Ini berdasarkan dari sifat garis sejajar. Kita masuk pada soal bagian kelima. Ayo hubungkan titik-titik untuk menggambar garis sejajar. Untuk garis pertama, kita menggunakan cara Cia, yaitu dengan penggaris biasa. Langkah pertama, tinggal kita menghitung 2 titik ke atas.
dimulai dari arah sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan pun menghitung 2 titik ke atas. Lalu kita gunakan penggaris biasa dan menghubungkan kedua titik tadi. Dan inilah hasil dari pembuatan garis sejajar dengan menentukan 2 titik ke atas sehingga hasilnya menjadi garis sejajar. Kemudian untuk garis lurus yang kedua, kita mencoba mengikuti cara dadang, yaitu dengan penggaris biasa dan penggaris segitiga siku-siku. Langkah pertama, impitkan penggaris biasa dengan garis lurus. Yang kedua, kita letakkan salah satu kaki sudut dari penggaris segitiga siku-siku. Lalu tinggal kita tarik garis putus-putus ke atas. Lalu tinggal kita geser segitiga siku-siku mengikuti garis dari penggaris biasa. Lalu tinggal kita tarik garis putus-putus tegak lurus ke atas. Selanjutnya tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut. Dan inilah garis sejajar mengikuti cara dadang. Pembahasan selanjutnya. Definisi dan sifat garis sejajar. 1. Dua garis lurus yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, tidak peduli seberapa jauh garis tersebut sejajar. 2. Dua garis lurus yang disejajarkan dengan benar dengan lebar yang sama adalah sejajar. 3. Dua garis lurus yang memotong satu garis lurus dengan sudut yang sama adalah sejajar. Ingat, ketika garis lurus lainnya memotong garis sejajar, sudut pada posisi berikut ini disebut dengan sudut tegak lurus, sudut pemadanan, dan sudut berseberangan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar. Keterangannya, yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang adalah A dan C, B dan D, F dan H, G dan I. Yang dimaksud dengan sudut sehadap adalah A dan F, D dan I, B dan G, C dan H. Yang dimaksud dengan sudut berseberangan adalah C dan F, B dan I. Ingat, sudut berseberangan tidak diterapkan di sekolah dasar. Demikian beberapa penjelasan tentang garis-garis sejajar pada halaman 66-67. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.